Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Ririn. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi materi di mata kuliah psikologi, yaitu dengan tema konsep perilaku. Ya, saya adalah tim dari pengampu mata kuliah psikologi ya, bersama dengan Bu Arni dan Bu Ita. Nah, sebelum kita mempelajari tentang konsep perilaku, maka kita harus memahami dulu bahwa sub yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu tentang pengertian, bentuk-bentuk, faktor yang mempengaruhi, proses pembentukan, dan bagaimana perilaku manusia itu bisa berubah. Nah, kenapa sih kita itu harus mempelajari tentang perilaku? Kita sebagai calon perawat, objek atau garapan kita itu adalah manusia, adalah makhluk hidup. Nah, di mana tindakan keperawatan yang kita berikan kepada pasien bertujuan untuk mempengaruhi perilaku pasien. Jadi bukan semuanya kita tujuan akhirnya ingin merawat pasien, kapanpun, dimanapun pasien membutuhkan apa, kemudian kita yang merawat, bukan. Tetapi tujuan kita adalah ingin memandirikan pasien, bagaimana agar pasien ini dia bisa hidup sehat, baik ada kita ataupun tidak ada kita. Nah, sementara banyak sekali masalah kesehatan itu berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan masalah perilaku. Contoh, di era pandemi seperti ini. Ternyata kita kan sudah tahu sebenarnya bahwa salah satu pencegahan penularan COVID itu adalah dengan menggunakan masker misalkan. Tetapi apakah betul semua masyarakat yang sudah mengetahui bahwa masker ini bermanfaat, apakah mereka sudah disiplin menggunakan masker? Apakah betul konsep penggunaan maskernya? Nah, jadi banyak sekali masalah kesehatan itu disebabkan oleh perilaku yang kurang baik atau perilaku yang tidak sehat. Nah, oleh karena itu kita harus mempelajari bagaimana perilaku itu terbentuk ya dan bagaimana cara merubah perilaku tersebut. Baik, ini perilaku yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Jadi sudah dari lama sekali perilaku ini diamati ya. Para pakar ini melakukan pengamatan terhadap subjek penelitiannya ya. Nah, kemudian Skinner pada tahun 1938 mengemukakan bahwa perilaku itu adalah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Jadi pertamanya terjadinya perilaku itu dimulai dengan adanya stimulus atau rangsangan dari luar. Kemudian seseorang akan memberikan respon. Misalkan kita sedang tidak melakukan aktivitas apa-apa, terus tiba-tiba kita mendengar petir atau melihat ada kilatan cahaya, ada kilat, maka kita akan menutup telinga dengan otomatis. Nah, jadi adanya stimulus, ya, sehingga kita memberikan respon. Dikenal dengan teori SOR, stimulus, organisme, respon. Ya, nah manusia itu ini ya organisme. Adanya stimulus, organisme, respon. Ini adalah hal yang fisiologis atau hal yang normal ya. Ketika ada stimulus, maka seseorang akan memberikan respon. Nah, responnya ini bisa dikategorikan menjadi dua. Respon responden atau reflektif, yaitu dihasilkan oleh rangsangan tertentu bersifat relatif tetap. Ya, jadi eliciting stimuli itu misalnya ketika mendengarkan sebuah kabar atau kita melihat ada acara humor ya, stand up komedi, terus itu lucu, kemudian kita akan tertawa. Terus saat misalkan udaranya panas ya, kemudian habis puasa, nah kita akan merasa haus, kemudian yang kita lakukan adalah minum karena saya haus. Nah, itu adalah respon-respon yang cenderung menetap atau bersifat relatif tetap ya. Kalau betul-betul tetap itu tidak bisa dikatakan ya. Karena semua orang itu tidak bisa benar-benar sama persis. Tetapi mayoritas orang akan melakukan hal tersebut jika mendapatkan stimulus yang tadi ya. Contohnya tadi mendengar kabar gembira ya akan tertawa gitu ya. Kemudian ada juga respon operan atau instrumental. Jadi timbul dan berkembang diikuti oleh stimulus lain berupa penguatan. Misalnya, tenaga kesehatan melakukan tugasnya sudah dengan baik ya. Karena apa? Karena gajinya cukup. Kerjanya yang baik menjadi stimulus untuk memperoleh promosi jabatan. Jadi pertamanya dia akan bekerja dengan baik karena apa? Karena ada stimulus nih, ada gaji yang bagus, yang besar. Dia kerja dengan baik.
Nah, akan tetapi kerja yang baik ini akan menjadi stimulus untuk memperoleh sesuatu yang di luar itu ya. Jadi stimulus sehingga nanti mendapatkan respon yang lain. Kemudian ini juga pakar di Indonesia sangat terkenal dengan buku-bukunya tentang teori perilaku, yaitu Noto Atmojo, menjelaskan bahwa perilaku itu adalah hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, ada pengetahuannya dulu, kemudian ada sikap dan tindakan. Nah, ini yang harus kita bedakan ya. Jadi kan ada istilah sikap dan ada istilah perilaku. Bedanya apa? Beda atau sama? Sikap dan perilaku. Perilaku itu tindakan. Ini adalah sebuah hal yang berbeda ya. Dimana kalau sikap ini adalah respon kita atas setuju atau tidak setuju. Nah, misalkan ada stimulus. Kita misalkan melihat ada atau mendengar ada teman yang mengajak, cobain dong ini ada minuman keras. Nah, sikap saya sendiri terhadap minuman keras itu apa? Mendukung atau tidak mendukung? Setuju atau tidak setuju? Seseorang meminum minuman keras. Misalkan sikap saya tidak setuju untuk minum minuman keras. Tetapi tindakannya apakah harus selalu sesuai? Ada yang sesuai, ada yang tidak ya. Karena saya tahu dari pengetahuannya dulu bahwa kerugiannya alkohol itu apa-apa saja. Kemudian saya juga tidak setuju kalau seseorang minum alkohol itu merupakan hal yang tidak baik ya. Maka tindakan saya juga saya tidak meminumnya. Tapi ada juga yang misalkan saya tahu, terus saya juga tidak mendukung, tapi melakukan. Nah, jadi ada juga yang seperti itu. Karena sikap dan tindakan atau sikap dan perilaku itu sesuatu hal yang berbeda. Atau perilaku itu adalah respon reaksi seseorang terhadap stimulus yang berasal baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Nah, ini juga dikemukakan oleh pakar lain ya, bisa teman-teman baca. Nah, kemudian bentuk-bentuk perilaku, ini yang tadi sempat kita bahas, perilaku itu ada perilaku yang tertutup dan ada perilaku yang terbuka. Nah, perilaku tertutup ini lebih ke arah sikap, ya, sementara perilaku yang dalam kata perilaku yang biasa digunakan sehari-hari adalah mengarah ke perilaku yang terbuka. Perbedaannya adalah, kalau perilaku tertutup itu namanya tertutup ya, tidak bisa diamati, belum bisa diamati jelas oleh orang lain. Baru dirinya saja yang tahu. Tetapi kalau perilaku terbuka, ini dapat diamati jelas oleh panca indera orang lain. Bisa dilihat, bisa didengar, ya, bisa diraba, bisa dicium baunya. Nah, itu sudah dalam bentuk perilaku. Oke, ini katanya yang tertutup itu masih terselubung, terbatas pada memberikan perhatian, adanya pemahaman atau persepsi, ya, memiliki pengetahuan dan sikap. Nah, ini. Kalau perilaku yang terbuka atau overt behavior adalah respon terhadap stimulus yang sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik dan dapat diamati. Nah, kita itu berharap sampai ke perilaku ini yang bisa kita pengaruhi dari pasien kita. Kemudian apa saja faktor-faktor yang memengaruhi perilaku? Ini menurut Noto Atmojo dibedakan menjadi 3 dan ini sering sekali muncul di soal-soal. Ada faktor predisposisi, ya, ada faktor pemungkin dan ada faktor penguat. Predisposing factor, enabling factor dan reinforcing factor. Kita lihat satu persatu. Nah, faktor predisposisi atau predisposing factor ini merupakan bisa dari pengetahuan dan sikap. Jadi ini modal yang dimiliki oleh seseorang atau alasan seseorang melakukan sesuatu karena dia sudah punya pengetahuannya dan dia mengambil sikap atas pengetahuan tersebut. Nah, pengetahuan, perilaku yang didasari akan pengetahuan akan bersifat langgeng atau long lasting daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Nah, jadi teman-teman nanti juga harus bisa melihat pasien saya usia berapa. Kira-kira apakah sudah perlu pengetahuannya dulu yang dibangun oleh kita? Makanya kita memberikan penyuluhan, memberikan pendidikan kesehatan. Jangan sampai kita itu hanya melarang nggak boleh merokok, tapi tidak menjelaskan apa kerugiannya, kandungan rokok itu apa saja ya. Nah, akan lebih baik menurut hasil penelitian, perilaku itu akan lebih menetap, akan lebih langgeng dilakukan oleh pasien kita atau seseorang jika dia memiliki pengetahuannya dulu. Nah, kemudian setelah punya pengetahuan, barulah dia mengambil sikap, ya, setuju atau tidak setuju. Terdiri dari afeksi, secara perasaannya, secara emosinya, ya, kognisi, keyakinan menurut daya menalarnya, dan perilakunya.
Kemudian faktor pemungkin, enabling factor, yaitu, nah kalau faktor predisposisi kan berada dari dalam dirinya. Sementara kalau enabling factor itu faktor pemungkin. Misalkan, aduh saya kok ingin jalan-jalan ya, predisposing factornya karena saya tahu di Purwokerto sekarang ada mall baru, kemudian peraturan PPKM sudah level 2 sudah boleh gitu ya. Dan sikapnya menurut saya juga nggak ada salahnya tuh kalau misalkan sesekali saya refreshing ke mall gitu. Tetapi belum tentu saya jadi berangkat ke mall karena apa? Nah, faktor pemungkinnya ada atau tidak enabling factornya. Jadi enabling factor itu lingkungan fisik yang tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana pendukung. Ya, karena suatu perilaku itu akan dilakukan, akan terjadi jika memang ada fasilitas. Makanya kita juga harus hati-hati ya kepada misalkan suatu hari nanti kepada anak-anak, jangan sampai enabling factor-nya ini banyak ya, fasilitasnya banyak tetapi kurang kontrol. Karena apa? Perilaku yang macam-macam pun bisa terjadi. Karena ingat, perilaku itu tidak akan terjadi walaupun sudah ada niat kalau tidak ada faktor pemungkinnya. Begitu ya. Dan ini pun kepada pasien, kita misalkan sudah memberikan Penkes terus tidak baik Bu kalau buang air besar sembarangan. Tidak boleh buang air besar, kan ada tuh orang-orang yang masih di pedesaan yang masih buang air besarnya misalkan ke kolam. Itu tidak baik Bu, begini-begini kerugiannya, dampaknya, penyakit yang bisa timbul. Tetapi juga fasilitasnya tidak mendukung. Memang di situ misalkan sedesa itu belum punya kloset, belum ada kamar mandi yang ya untuk buang air besar di tempatnya yang sesuai. Nah, jadi ini pun tidak mungkin kita hanya saja terus ngurusin di faktor predisposingnya, tetapi faktor enablingnya tidak kita perhatikan. Nah, kemudian satu lagi yaitu faktor penguat atau reinforcing factor. Nah, peraturan baik formal maupun informal, artinya kalau informal kan norma di masyarakat, norma di keluarga ya, yang dapat menguatkan keyakinan seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Ya jelas kalau ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintah wajib pakai masker, mall tutup jam segini, itu kan jelas faktor reinforcing banget. Terus misalkan seorang anak melakukan tindakan habis makan dia cuci piring, kemudian sama orang tuanya diberikan pujian. Ini kan penguat. Sehingga besok-besok lagi kalau saya habis makan, kata si anak, saya akan cuci piring lagi. Nah, itu adalah reinforcing factor, ya. Jadi sekali lagi saya review bahwa perilaku itu baru mungkin akan terjadi jika pertama adanya predisposing factor. Ya, berupa pengetahuan dan sikap. Kemudian setelah ada pengetahuan dan sikap sebagai predisposing factor, harus ditunjang oleh adanya oleh adanya enabling factor atau faktor pemungkin. Dan terakhir, butuh faktor penguat yang berfungsi agar perilaku itu diulang lagi. Diulang baik secara frekuensi ataupun secara kualitasnya. Nah, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku? Menurut Sunario dalam Haryanti, jadi ada faktor genetik dan juga ada faktor luar ya, dari dalam endogen ya, dan dari luar eksogen. Apa saja faktor genetik? Nah, jadi dikatakan pada ras-ras tertentu itu hasil penelitian ini ya, pada ras-ras tertentu itu secara perilaku memang misalkan lebih tegas, lebih kasar. Ini memang dipengaruhi juga oleh ras ya. Kemudian dari biasa kehidupan sehari-hari mempengaruhi kan, atau misalkan dia terbiasa dengan medan di rumahnya itu memang lingkungannya nanjak turun banget sehingga secara fisik pun dia memang sudah jadi kuat gitu ya, atau dari rumah ke rumah lainnya itu jauh sehingga kalau berbicara itu biasa teriak-teriak jadi kenceng gitu kalau misalkan ngobrol ya. Kemudian jenis kelamin jelas ini akan mempengaruhi membedakan perempuan berperilaku seperti apa, laki-laki seperti apa. Sifat fisik lainnya dari tinggi badan dan lain-lainnya, ini masalah fisik juga akan mempengaruhi perilaku, juga mungkin mempengaruhi kepilihan choice-nya ya. Jadi memilih sesuatu bisa jadi berbeda. Kemudian kepribadian, ada orang yang introvert ataupun yang extrovert. Kalau yang introvert kan lebih dia apa-apa senang disimpan sendiri, sehingga mungkin yang terlihat perilakunya nggak banyak cerita, nggak banyak bergaul gitu ya, dan sebaliknya. Bakat bawaan, jelas kalau misalkan sudah kelihatan bakatnya badminton, ya terus badminton terus gitu kan terlihat. Intelijensi, nah ini juga sangat berpengaruh tadi ya, karena apa kan perilaku itu didahului atau diawali oleh adanya pengetahuan. Kemudian faktor dari luar atau eksogen,
Ya, ini usia karena berhubungan dengan harapan atau tuntutan orang lain terhadap dia. Misalkan di usia bayi dia ngompol, ya nggak apa-apa. Karena orang tua juga masih memahami, belum menuntut kalau dia udah nggak ngompol gitu. Tapi ketika memasuki usia remaja, misalkan masih ngompol, nah pasti ini kan dikomplain oleh orang tua, oleh teman-teman, oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian pendidikan, sama ya dengan pendidikan, ini erat kaitannya dengan pekerjaan. Seseorang yang pendidikannya bagus, pekerjaannya diharapkan mendapatkan pekerjaan yang bagus, ke penghasilannya pun ke sosial ekonomi kan diharapkannya bagus. Sehingga ada tuntutan yang lebih dari luar, bagaimana cara dia bertindak ini pun sangat terpengaruh. Ya, nah kemudian bagaimana perilaku itu dapat terbentuk? Nah, jadi secara tidak kita sadari perilaku itu yang sekarang kita sudah miliki itu dapat terbentuk karena pertamanya kita melakukan identifikasi dulu hal-hal penguat atau tadi yang dikatakan reinforcing factor berupa reward ya, hadiah bagi perilaku yang akan dibentuk. Reward ini nggak harus selalu dalam bentuk uang atau barang, bisa juga hanya dengan pujian ya, atau promosi naik jabatan misalkan. Kemudian setelah itu melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk perilaku yang dikehendaki. Kemudian komponen-komponen tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju terbentuknya perilaku yang dimaksud. Misalkan kita mau mengajari seseorang anak kecil main badminton. Nah, tentunya pertamanya kan nggak langsung disuruh masuk lapangan, kemudian dia disuruh main berhadapan dengan lawannya. Tetapi misalkan pertamanya diajarin dulu cara pegang raketnya aja dulu. Misal seperti itu. Terus cara mengayunkan raketnya. Nah, itu jadi komponen-komponen kecilnya dulu. Kemudian menggunakan secara urut komponen-komponen itu sebagai tujuan sementara. Kemudian mengidentifikasi reward atau reinforcement untuk masing-masing tahap komponen tersebut. Ya udah disusun. Jadi pertamanya udah bisa pegang, dia bisa mengayunkan, terus diikutin langkahnya yang benar gitu. Kemudian melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang telah tersusun itu. Nah, apabila komponen pertama telah dilakukan, maka diberikan hadiah. Hal ini mengakibatkan komponen perilaku yang kedua kemudian yang diberi hadiah dan komponen yang tadi udah nggak usah diberikan hadiah lagi. Jadi tadi pertama bisa megang raket, wah ini diberikan pujian ya. Kemudian besoknya lagi udah lancar pegang raketnya nggak usah diberikan pujian lagi. Tapi saat dia bisa mengayunkan raket dengan benar, di situ diberikan pujiannya. Seperti itu. Nah, perubahan perilaku ini bisa terjadi bersifat perubahan alamiah atau perubahan yang terencana atau kesadaran atau kesediaan untuk berubah. Kalau perubahan alamiah itu disebabkan karena kejadian alamiah ya. Karena lingkungan fisiknya yang harus menuntut dia seperti itu ya. Misalkan tiba-tiba terjadi pandemi, lah semuanya juga langsung berubah, ini perubahan alamiah. Kemudian perubahan yang direncanakan, memang misalkan sekarang saya misalkan belum pakai kerudung nih, tapi besok mau pakai kerudung, mau bajunya juga modelnya mau diganti, itu kan perubahannya terencana. Kemudian kesediaan untuk berubah karena suatu inovasi atau program pembangunan di masyarakat. Nah, misalkan sekarang kuliah, ada inovasi menggunakan e-learning, menggunakan Skalsa. Nah, ini kan kita itu sebenarnya dipaksakan berubah dan kita harus bersedia. Kalau kita mau mengikuti perkembangan, kita harus bersedia. Sebagian sangat cepat berubah dan sebaliknya. Justru di sini kan tantangan ya, karena apa? Dipaksakan karena ada kebijakan inovasi, ya orang yang mau belajar ya pasti akan cepat. Dan sebaliknya. Itu yang bisa saya sampaikan pada materi bagaimana perilaku itu terbentuk. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ini diskusikan, bisa didiskusikan dalam kolom diskusinya ataupun bisa wapre ke Bu Ririn. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.